Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Abdul Tamara akan presentasikan hasil fakta saya, yaitu fakta pembiayaan masyarakat. Sebelumnya, uh, fakta masyarakat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi berupa modal atau dana usaha dan kerja dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai dengan porsi modal masing-masing. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Pada contoh akta ini, nasabah yang bernama Aditya Kali akan bekerja sama dengan pihak perbankan, di mana Tuan Kali ini akan menjalankan pembiayaan bisnis usaha tindik. Di sini kita bisa melihat bahwa alfa sesuai dengan ketentuan di dalam UICN terdapat awalan akta, badan akta, dan akhiran akta. Awalan akta berupa judul dan nomor akta, serta ada awalan jam, hari, dan lain sebagainya, nama notaris dan kedudukan notaris. Lalu di sini ada bagian komparisi. Yang pertama adalah Tuan Andi Maulana selaku perwakilan dari pihak perbankan. Dan pihak kedua adalah Tuan Aditya Kali selaku nasabah. Di dalam akad ini, para pihak sepakat untuk menjalankan usaha dengan jenis usaha adalah usaha pembuatan tempe. Lalu di pasal 1 ada mengenai definisi mengenai masyarakat, syariah, nisbah, bagi hasil, terus hari kerja, pendapatan, dan lain-lain. Sedangkan di pasal 2 ini terdapat penjelasan mengenai pembiayaan dan penggunaan, di mana dalam akta ini pembiayaan senilai Rp200 juta dari pihak perbankan yang akan digunakan nasabah untuk kepentingan pembiayaan bisnisnya. Dan pasal ketiga terdapat jangka waktu, di mana di dalam akta ini pembiayaan untuk jangka waktunya adalah 24 bulan terhitung dari akta ini ditandatangani. Lalu pasal 4 ada penarikan pembiayaan dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan nasabah menarik pembiayaan setelah nasabah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Ada 4 syarat. Lalu di pasal 5 ada kesepakatan nisbah bagi hasil. Jadi nasabah dan bank sepakat dengan ini mengikatkan diri satu sama lain bahwa nisbah dari masing-masing pihak adalah 60% untuk keuntungan dari keuntungan diperuntukkan bagi nasabah dan 40% keuntungan untuk pihak perbankan. Lalu di pasal selanjutnya ada kerugian usaha, di mana di sini bank akan menanggung kerugian usaha apabila timbul kerugian, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Pasal selanjutnya menjelaskan mengenai pembayaran kembali. Jadi dalam pasal ini nasabah berjanji akan mengembalikan kepada bank uh, bagian pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak dari pihak bank. Lalu untuk pasal 8 mengenai biaya, potongan, dan pajak, di pasal 9 ada jaminan untuk menjamin terbitnya pembayaran kembali atau pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya, maka diperlukanlah jaminan ini, yaitu 9 ranah pekarangan beserta turutannya dengan bukti sertifikat hak milik nomor sekian 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 terletak di
Sukoharjo. Catat atas nama Aditya Gali. Lalu di pasal 10 ada kewajiban nasabah, ada 5, 6, 7, 8, 9 poin. Yang pasal 11, pasal selanjutnya, pernyataan dan pengakuan nasabah, ada 5 poin. Selanjutnya berisi tentang citra janji. Pasal 13 berisi tentang pelanggaran-pelanggaran. Nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad apabila terbukti melakukan sebagai hal berikut: menggunakan pembiayaan di luar tujuan awal, melakukan pengalihan usaha, menjalankan usaha tidak sesuai dengan ketentuan teknis, melakukan pendaftaran untuk permohonan pernyataan pilot, lalai tidak memenuhi kewajibannya, menolak atau menghalang-halangi dalam melakukan pengawasan, dan lain sebagainya. Dalam pasal 14 terdapat pengawasan dan pemeriksaan. Jadi pihak bank memiliki kuasa berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan jalannya pengelolaan usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah. Pasal ke-15 ada asuransi, dan pasal 16 ada penyelesaian perselisihan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya bagian penutup dihadiri oleh 2 orang saksi, yaitu Muhammad Fatur Rizky dan Tuan Guru Eko Waryanto. Lalu, segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, pada saat itu juga para penghadap membutuhkan sidik jari pada lembar tersendiri yang dilekatkan dalam nota akta ini, dan akta ini ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi serta saya selaku notaris. Dilangsungkan dengan tanpa memakai sorotan tangan gantian maupun tambahan. Sini ada bagian tanda tangan, dan selanjutnya ada lembar sidik jari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.